Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang kami muliakan, para alim ulama, wabil khusus para guru-guru kita, orang tua kita, kemudian ketua beserta dengan kepengurusan dari Masjid Al-Uswah, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian Ahad malam Senin setiap ba'da maghrib sampai menjelang sholat Isya. Semoga hadirin, ketika kita sibuk dengan kegiatan masjid, ketika kita menyibukkan umur kita habiskan umur kita dalam kegiatan masjid, ini menjadi sebagai sebuah tanda bahwa kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam golongan orang-orang yang ahlul masjid. Karena orang yang ahlul masjid, saksikanlah bahwa dalam dirinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang di dalamnya ada iman yang benar kepada Allah, maka dia pasti masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu hadirin, mari kita terus berusaha meningkatkan aktivitas kita di dalam menyibukkan diri kita atas amaliyah-amaliyah yang ada di dalam masjid. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai orang yang ahlul masjid dan orang-orang yang mencintai masjid. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bulan ini kita masuk di bulan Rabiul Awal, dan insya Allah sudah hampir ada di pertengahan. Dalam bulan Rabiul Awal ada satu momen yang sering kita jadikan sebagai salah satu bentuk PHBI, peringatan Hari Besar Islam, yaitu dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin, acara Maulid ini di kalangan kita umat Islam sendiri ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Maulid Nabi ini bid'ah. Maulid Nabi ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti pendapat ini, maka tidak perlu jenengan mengadakan maulid. Silahkan pegang pendapat ini, karena ada ulama yang bertanggung jawab. Nanti kalau salah pendapat itu, Bapak Ibu tinggal meminta pertanggungjawaban kepada ulama yang memberitahu tentang pendapat itu.
Kemudian pendapat yang kedua, bahwa Maulid Nabi ini adalah satu momen yang dijadikan sebagai sarana dakwah, silaturahmi, berbagi, mengingatkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan kembali bahwa Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian diadakanlah acara yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi ini. Nah, ini pendapat yang kedua. Bapak Ibu yang memilih pendapat yang kedua, silahkan memegang pendapat ini. Hadirin, apabila ada salah dan benarnya, ada salah silapnya dalil ini, nanti Bapak Ibu tinggal menanyakan pertanggungjawaban kepada ulama yang mengikuti ini. Nah, kalau saya pribadi hadirin memilih pendapat yang kedua, yaitu adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kok acaranya hadirin, kalimatnya saja itu sudah terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para alim ulama. Ada yang memakai kalimat maulud. Kalimat maulud itu adalah isim maf'ul, yang artinya perkara yang dijadikan sebagai objek yang terkena pekerjaan. Maka ketika memakai kalimat maulud, artinya adalah orang yang dilahirkan. Nah, kemudian ada yang memakai kalimat maulid. Kalau maulid ini adalah kalimat isim zaman, yaitu kalimat yang berkaitan dengan waktu, yaitu artinya kurang lebih adalah momen kelahiran. Makanya para alim ulama itu memilih cenderung kepada kalimat maulid daripada maulud, karena yang diperingati bukan bayi yang dilahirkan, bukan, tapi yang diperingati adalah adanya momen yang istimewa, bahwa pada tanggal 27 Rabiul Awal Allah menurunkan Nabi akhir zaman. Maka itulah dijadikan sebagai momen untuk dakwah. Kalau di kampung-kampung, di daerah-daerah Pak, di tempat kami itu satu hari ketika datang maulud, hari maulid Nabi Muhammad SAW, itu memang spesial Pak. Mulai pagi hari jam 7 itu masjid sudah mulai banyak kegiatan. Ada yang membaca Simtu Duror, ada yang membaca Maulid Diba, ada yang nanti puncaknya membaca Maulid Barzanji. Nah, berhenti sekitar jam setengah 11, kemudian orang pada pulang, datang kembali ke masjid membawa makanan nasi tumpeng, makan bareng-bareng satu kampung di lingkungan masjid Pak, sehingga timbul silaturahminya, timbul rasa saling ikhwanul musliminnya semakin kuat. Habis itu nanti sholat berjamaah, pulang lagi ke rumah, datang lagi untuk mendengarkan ceramah tausiah pengajian agama. Kalau tidak siang hari ya kemudian malam hari pada Isya. Jadi memang pada saat hari Maulid Nabi itu memang betul-betul dijadikan sebagai hari untuk mengingat Rasul, menambah kecintaan pada Rasul dan silaturahmi. Nah, inilah makanya di beberapa tempat Maulid Nabi ini akan selalu ada peringatannya. Bagi yang tidak mengikuti peringatan karena memegang itu adalah bid'ah, ya tidak usah ikutin, gitu aja Pak. Tidak usah sewot dengan yang mengadakan ini. Yang mengadakan pun tidak usah sewot dengan yang mengatakan bid'ah. Silahkan, agar terjaga ukhuwah Islamiyahnya, saling menghormatinya. Masa dengan yang di luar Islam saja kita berani mengatakan lakum dinukum waliyadin, tapi ketika terjadi perbedaan pendapat di fikih kita, malah sikap kita lebih ganas, lebih keras lagi, padahal adalah sesama kaum muslimin. Ini tentu tidak dibenarkan. Nah, inilah hadirin yang berkaitan dengan Maulid Nabi. Nanti kapan-kapan kalau kita ada kesempatan, kita ulang kembali bagaimana the great man, seorang laki-laki besar yang betul-betul luar biasa, hanya dalam waktu tempo 23 tahun bisa merubah budaya, bisa merubah keyakinan
bisa merubah tatanan pergaulan umat manusia sampai akhir zaman. Ini tentu biidznillah dengan pertolongan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kita akan membahasnya. Bagaimana perjalanan tahun demi tahun Rasulullah SAW di dalam memperjuangkan agamanya Allah. Inilah hadirin yang prolog kita berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian melanjutkan kita pada pertemuan yang lalu hadirin, bahwasanya adalah tahapan akobatur rintangan ini Pak. Tahapan rintangan adalah yang pertama hadirin yang dirahmati oleh Allah, tatkala seorang hamba ingin meningkatkan takwa kepada Allah, ingin fokus memikirkan dalam aktivitas taat kepada Allah, ingin menjadikan dirinya menghabiskan waktu dalam keimanan dan amal kebaikan, dalam perjalanannya hadirin itu tidak semulus apa yang menjadi angan-angannya. Saya mau fokus sholat 5 waktu, saya mau jaga bacaan Al-Quran saya mau jaga akhlak baik saya mau jaga idealisme saya tentang ketakwaan kepada Allah. Itu keinginan baik, keinginan bagus. Atau bahkan ketika jenengan, saya akan berusaha mencapai derajat tinggi di hadapan Allah, bagus. Tapi perjalanan pada prakteknya tidak semudah membalik tangan. Ada rintangan yang akan merintangi usaha iman kita ini Pak. Yang pertama adalah masalah rezeki dan tuntutannya. Perhatikan kalimatnya ini dalam kitab Minhajul Abidin ini, rezeki dan tuntutannya Pak. Nah, ini yang menjadi kendala banyak hal di sini Pak. Saya sebenarnya mau fokus takwa Pak Ustadz, tapi tergoda rezeki saya ada masalah, atau justru malah rezeki saya berlebihan, sementara tuntutan dalam hidup juga makin gede. Kita kalau cuman sepakat makan Pak Ustadz, alhamdulillah mudah, tapi kan anak juga harus sekolah. Nah, ini kan model tuntutan Pak. Ada lagi tuntutan yang bermula dari nafsu. Kalau cuman setakat kebutuhan hidup oke, tapi kan kita juga perlu kelayakan dengan tetangga. Nah, kan ini sudah mulai nafsu Pak. Nah, ini hadirin itu muncul dari berbagai macam aspek. Rintangan yang pertama, seseorang ketika ingin menuju derajat tinggi di hadapan Allah adalah masalah rezeki dan tuntutannya terhadap kebutuhan rezeki ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, lantas bagaimana solusinya kan itu? Oke, rintangannya kayak gitu, saya paham. Bahkan saya sekarang juga ngalamin masalah rezeki ini. Rumah juga kadang sewanya nunggak, listrik kadang pulang ke rumah mau tenang hidup, begitu sampai ke rumah dengar token listrik habis bersamaan dengan pembayaran sewa rumah, kan itu Pak ya. Dan lain macam-macam. Pokoknya banyak sekali rintangan yang berkaitan dengan rezeki dan tuntutan di dalam pemenuhan rezeki ini. Bagaimana solusinya hadirin? Maka solusinya itu adalah dengan bertawakal. Tawakal yang bagaimana yang seharusnya kita hadirkan. Jadi hadirin, tawakal ini adalah obat di dalam masalah rintangan atas rezeki terhadap aktivitas taat kita kepada Allah. Kalau sudah muncul tawakal, maka hatinya tentram Pak. Tapi kalau nggak muncul tawakal, kita ini berada dalam ancaman bahaya yang besar, terutama tauhid kita. Kadang nanti ibadah nggak tenang, muncul rasa was-was. Contoh prakteknya begini Pak, prakteknya begini. Bapak jualan di depan misalkan, di sini dengar adzan, Allahu Akbar, adzan. Kemudian di situ jenengan berpikir, ini pas adzan, saya harus sholat atau saya harus jualan terus? Kalau pas saya jualan, saya ketinggalan jamaahnya. Kalau saya ketinggalan jamaahnya, saya rugi dong atas pahala sholat jamaahnya. Tapi kalau saya tinggalkan, dari tadi belum ada yang beli, jangan-jangan pas sholat nanti ada yang beli gitu loh Pak. Nah, itu was-was kita di situ itu Pak. Kalau kita tidak berani mengambil langkah tegas di dalam masalah menjaga sholat 5 waktu. Padahal Pak,
andaikan kita ini tegas, setiap azan tutup kedai kita, paling 1 bulan 2 bulan pelanggan akan kaget. Tapi nanti lama-lama pelanggan akan Allah hadirkan, akan Allah sesuaikan dengan jam waktu ketika kita berbuat usaha, Pak. Allah tundukkan seperti itu. Tertib zahir, tertib batin Allah tundukkan karena aktivitas kita taatnya kepada Allah. Pelanggan nanti akan tahu jam sekian pas adzan itu kedai mesti tutup, jangan ke sana. Kan begitu akhirnya. Hanya mereka datang setelah selepas sholat. Seperti itu, Pak. Ada satu cerita begini, Pak. Ini 2 cerita, Pak. Pengalaman, Pak. Saya dulu awal-awal Tanjung Pinang ini ngojek, Pak, di daerah Gambir. Pas saya ngojek di depan Kartikasari, itu dari pagi sampai jam 12 belum juga ada yang penumpang yang naik ke saya, Pak. Akhirnya dengar adzan. Karena satu hari itu saya belum narik, dengar adzan, saya berpendapat tunggu dululah, nanti kalau habis adzan ada yang naik. Saya tungguin, Pak, sampai 12:30. Sudah 12:30, kalau nanti sebentar lagi ada, sampai jam 1 sudah nggak dapat penumpang, ketinggalan pula sholat fardunya. Nah, ini kan jadi zong, Pak. Tapi begitu kita tertibkan, saya jualan, saya tertibkan bahwa jam sekian ini pasti sedang di masjid. Pada saat itu hanya pembeli datang sehabis sholat duhur, Pak. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, orang yang menjaga taat kepada Allah, Allah muliakan, Pak. Dan Allah beri kesempatan untuk melakukan aktivitas yang lain dalam durasi waktu yang secukupnya. Saya punya kawan, Pak, itu kerja di toko besi. Nah, yang satu itu sholat jamaahnya tekun sekali, Pak. Asal sholat jamaah dan datang, tokonya nyuruh apapun, dia bilang mohon maaf bos, adzan saya harus ke masjid. Habis adzan saya kerjakan. Awalnya bosnya marah-marah, Pak. Awalnya, kita ini kan kamu lagi cari duit. Iya bos, tapi saya izin adzan, saya mau sholat dulu. Akhirnya karena sudah menjadi kebiasaan, kalau sudah adzan malah bosnya mengingatkan, Pak, ini sebentar lagi adzan, nah, kamu ke masjid aja dulu. Malah begitu, Pak. Nah, kawannya yang tidak biasa sholat berjamaah mau ikut-ikutan. Bos, saya juga mau ke masjid. Nah, kalau kamu jangan, kamu alasan aja nak istirahat. Nah, kan itu, Pak. Ini Allah muliakan yang seperti itu, Pak, dalam ketaatan kepada Allah. Nanti kalau sudah mulai tawakal, tenang dalam ibadah, kemudian terbebas dari ancaman bahaya yang besar masalah tauhid. Kadang rasa was-was masalah rezeki ketika ditinggalkan, maka di situ mulailah terkontaminasi tauhid kita, Pak. Seakan-akan kalau saya tinggalkan rusaklah asbab maisha saya, asbab mata pencarian saya. Padahal tidak seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal itu artinya secara bahasanya, Pak. Jadi tawakal itu berasal dari satu wazan tafa'ala, yaitu tawakkala. Kita ini mewakilkan gitu loh. Misalkan Bapak ada satu nilai transaksi, kemudian bilang sama saya, Ustadz, saya wakilkan transaksi ini Ustadz yang menjalaninya kepada transaksi orang itu. Maka ketika saya sudah menjadi perwakilan jenengan dalam mengurusi semuanya, maka jenengan cukup duduk di sini, semua saya urusi semua, Pak. Nah, tawakal kepada Allah, kita pasrah semua urusan kita ini, hadirin, kita pasrahkan untuk diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang itu Allah akan mengurusinya, Pak. Nah, tawakal itu kurang lebih seperti itu. Kalau kita memakai analogika daripada pemikiran kita. Nah, tawakal itu meliputi apa saja, Pak? Yang pertama, tawakal di dalam masalah kismah. Kita pasrah kepada Allah, kita taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah, fi maudhi'il kismati, yaitu kita pasrah, takwa, tawakal kepada Allah masalah pembagian rezeki. Kita munculkan dulu ini, membangun karakter agar kita ini masalah rezeki ini tidak menjadi rintangan taat kita kepada Allah. Yakin seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala itu maha adil, maha tahu, maha bijak dalam masalah pembagian rezeki.
rezeki yang sudah dibagikan kepada hambanya tidak pernah akan meleset kemanapun Pak, mesti tepat kepada yang dibagikan. Nah ini perasaan seperti itu, keyakinan seperti itu terus muncul Pak, kalau kita ingin mulai betul-betul fokus di dalam taat kepada Allah. Jenengan punya duit, punya harta simpanan, punya tabungan, taruhlah misalkan 100 juta, kemudian Anda ambil zakatnya sebesar 2,5%, ini yang wajib 2,5%. Kemudian hadirin diambil lagi yang 2,5% lagi untuk sedekah infaknya, berarti zakatnya 2,5 juta, sedekahnya 2,5 juta, 5 juta. Begitu Anda bagikan, tawakal dalam diri kita bahwa apapun yang sudah aku keluarkan di dalam hartaku, kalau nanti Allah akan membagi saya dengan yang lebih lagi, maka pembagian itu tidak akan pernah meleset, mesti jatuh ke saya. Tapi meskipun berada di dalam tabungan saya, kalau ternyata pembagian dari Allah itu bukan dibagikan untuk saya, mesti akan meleset juga Pak. Ini hadirin tawakal kita atas pembagian rezeki. Karena hadirin kebanyakan persekutuan, persyarikatan, kerjasama, investasi dan lain sebagainya itu rusak kalau sudah rusaknya tawakal terhadap hal masalah pembagian. Nah ini, karena pada umumnya kita ini pandai perkalian, ini kalau masalah rezeki dan duit Pak ya, kita ini pandai masalah perkalian, tapi sangat-sangat sedikit yang pandai juga dalam pembagian gitu. Biasanya perkaliannya pandai, pembagiannya langsung agak on sedikit gitu Pak, sehingga yang seharusnya 50-50 kadang menjadi 60-40 atau 70-30 gitu. Asal tidak ketahuan maka pembagiannya bisa beda. Nah ini yang bahaya, itu menunjukkan rusaknya tawakal kita kepada Allah masalah pembagian rezeki. Ini yang pertama, masalah kismah Pak, maudhi'il kismah, fi maudhi'il kismah, dalam hal masalah pembagian. Yakin saja Pak, berapapun yang Allah bagi tidak akan pernah meleset dan tidak akan lebih dan tidak kurang, mesti seperti itu. Ada seseorang yang kerja dari pagi hari sampai malam hari, tapi kalau kismahnya, pembagian rezeki dari Allah segitu ya segitu Pak. Ada yang sampai menghantam aktivitas taat kepada Allah, rezekinya juga enggak. Kalau ada pendapat, ada orang yang kemudian mengatakan bahwa ini untuk merubah keyakinan kita Pak, kalau sementara ini kita mempunyai keyakinan dengan mengakhirkan ibadah yang Allah fardukan, yang Allah perintahkan, maka kita akan semakin kaya. Sudah otomatis hadirin, orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak mau beriman kepada Allah, mereka pasti kaya semua Pak, pasti kaya semua. Kalau pikiran kita kayak gitu, kenyataannya nggak seperti itu. Yang tarikus sholat, yang meninggalkan sholat, yang nggak mau ke masjid, yang nggak mau taat kepada Allah, bahkan yang nggak mau mengakui kebenaran bahwa zat yang harus disembah itu adalah Allah, mereka yang sengsara, yang miskin juga banyak Pak, yang jadi gelandangan juga banyak, yang susah hidupnya juga banyak. Ini yang meninggalkan sholat. Jadi ibadah itu, keaktifan ibadah nggak bakalan mengurangi kesalahan dari pembagian rezeki yang dilakukan oleh Allah Pak, tidak akan pernah salah. Ini keyakinan yang pertama, tawakal di dalam masalah hal yang berkaitan dengan pembagian rezeki. Kemudian yang kedua hadirin, wasani fi maudin nusroh, tawakal kita di dalam hal masalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini dalam menjalani hidup pasti mengalami pasang surut Pak, ya kan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di depan, kadang di belakang, kadang jadi pemimpin, kadang jadi anak buah, kan begitu Pak. Kadang jadi anak buah, hari ini jadi anak buah, 2-3 tahun kemudian jangan jadi pemimpin. Umur 25 tahun Bapak Jokowi masih jadi tukang kayu, umur 50 naik beliau sudah jadi presiden. Nah kan itu Pak. Begitu juga penemu Microsoft dan lain sebagainya, 25 tahun masih jadi
orang biasa, sekian tahun jadi orang terkaya di dunia. Itu hidup seperti itu. Tapi ada juga orang yang lahir sudah kaya raya, masa tuanya nggak sampai masa tua sudah jatuh miskin habis-habisan. Ada juga, Pak. Nah hadirin, yang saya maksudkan adalah bahwa problem hidup itu mesti ada, Pak. Problem hidup itu mesti ada. Masalah keluarga, ada suaminya setia, taat kepada Allah, siap jadi imam yang baik, istrinya pula yang buat ulah, selingkuh, ada. Hancur hati suaminya. Ada yang istrinya solihah, taat pada Allah, istrinya baik, sayang sama suami, suaminya naudzubillah selingkuh, zina, ada. Dan itu menjadi hancur hati seorang istri. Ini problem hidup, Pak. Ada yang saat ini sedang berkutat dengan kesehatannya, naudzubillah min dzalik, jantungnya rusak, ginjalnya rusak. Ada lagi yang sedang berkutat dengan masalah darahnya, sehat-sehat kecelakaan, banyak problem. Ada lagi yang sehat juga, kaya juga oke, malah berhubungan ada masalah dengan hukum, periksa polisi kesana kemari, periksa kejaksaan kesana kemari. Jadi problem hidup itu banyak sekali, Pak. Nah hadirin, kalau kita benar-benar sedang dalam keadaan masalah seperti itu, Pak, problem hidup dan lain sebagainya, jangan sampai putus asa terhadap masalah yang sedang kita hadapi, Pak. Kalau kita ingin menjadi waliullah, Pak, ingin menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah, ingin menjadi derajat yang tinggi di hadapan Allah, pada saat ketika kita dihujani ujian, hidup terasa sempit, agar tidak putus asa dari rahmat Allah, maka munculkanlah rasa tawakal kepada Allah, yaitu kepastian pertolongan dari Allah kepada orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah. Wa may yattaqillaha lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti memberikan jalan keluarnya, Pak. Begitu Anda kena masalah seperti itu, koreksi diri, evaluasi mana yang kurang taat saya pada Allah, tambahin di situ, nangis kepada Allah. Bahkan kalau dulu pernah kita pelajari, Pak, ya, dalam kitab Al-Hikam itu, Pak, kapan momen terindah dalam hidup kita, Pak? Yaitu pada saat dimana ketika kita mempunyai satu kondisi tidak mampu lagi kita berpijak mengandalkan kepandaian kita, tidak mampu kita mengandalkan kepintaran kita, tidak mampu mengandalkan relasi kita, tidak mampu mengandalkan harta kita, tidak mampu mengandalkan lagi jabatan kita, putus semua, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan nangis total kepada Allah. Itu momen terindah dalam hidup, karena pada saat itu kita betul-betul sadar sesadar-sadarnya kalau kita ini hanyalah seorang hamba yang tidak mempunyai apapun. Cuma sayangnya kadang momen itu muncul pada saat ketika kondisi memang betul-betul sudah di bawah, Pak. Contoh hadirin, penumpang naik pesawat, mereka teriak semua Allahu Akbar, Pak. Allah, Allah, Allahu Akbar. Gak peduli mereka latar belakangnya. Mungkin sebelum naik mereka tertawa. Ada yang penzina, ada yang pemabuk, ada koruptor, ada tukang selingkuh, ada ahli agama, ada ahli taat, ada ahli bersedekah, ada 1001 perilaku sebelum masuk ke pesawat. Begitu masuk pesawat ada turbulensi, kemudian mau jatuh, semua takbir semua, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, 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 selesai. Pada saat itulah hadirin, dirinya sadar bahwa tidak ada yang bisa diandalkan, tidak ada di apa-apaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah momen terindah, Pak. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Padahal, Pak, padahal barang siapa yang saat bahagia ingat Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan pada saat susah, Pak. Ini konsepnya, Pak. Pada saat seseorang itu kok di puncak-puncaknya, dia ingat kepada Allah, tidak melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka pada saat nanti ketika susah, Allah pasti ingat dengan pertolongannya, Pak. Ini konsepnya.
Nah, tawakal itu tidak cuma semata-mata ketika kita ibadah. Kalau kita pada saat susah pun yakin dengan pertolongan Allah, maka hati kita tentu akan menjadi tentram. Ibadah tenang. Lawang pedomanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Kan begitu, Pak. Nah, ini mesti sudah diukur oleh Allah. Seberapa jauh kemampuan saya memikul beban hidup saya ini. Kan itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya kalau sudah bertawakal pada saat ujian datang, masalah pertolongan Allah, justru musibah itu akan menjadi perontok penggugur daripada dosa-dosanya, Pak. Dan saya yakin seyakin-yakinnya Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik, Pak. Secuil daging yang hilang pada saat ketika musibah datang, kemudian dia ikhlas dan sabar menjalaninya, maka Allah akan ganti dengan daging yang lebih baik lagi, Pak. Ibu punya suami, ibu sudah baik, sudah bagus, suaminya brengsek, Bu. Mohon maaf ini. Berapa kali melukai ibu? Ini hati-hati Bapak-bapak. Kalau nanti takdir Allah, keputusan Allah Subhanahu wa taala turun, berbagai macam warna keputusannya. Boleh jadi Allah berikan hidayah kepada suami ibu, suaminya kemudian balik menjadi baik, menjadi suami yang suri teladan menuju surganya Allah. Bisa jadi. Tapi bisa jadi nanti Allah ganti dengan suami yang lebih baik lagi. Ah, kan begitu. Begitu juga seorang suami. Kok istri jenengan selingkuh, Pak, ketahuan kemudian padahal jenengan sudah berbuat baik, hadirin, maka boleh jadi nanti Allah pisahkan, ganti dengan istri yang lebih baik. Kalau tidak, boleh jadi nanti istri jenengan berubah totalitas menjadi seorang perempuan yang solihah. Nah, kan ini nanti hasilnya, Pak. Begitu juga rezeki kita, begitu juga anak kita, begitu juga lain-lain. Nah, semuanya itu hadirin diuji dengan sesuai kapasitasnya. Ada yang diuji dengan kehilangan anak. Wah, itu beban beratnya luar biasa, Pak. Wallahu alam kalau saya, Pak. Tapi itulah keyakinan intang surullah yang surkum. Kemudian yang ketiga hadirin, fi mauti rizki wal hajah, yaitu tawakal kepada Allah masalah rezeki kita dan masalah kebutuhan kita. Kita ini hadirin dalam hidup sudah mesti punya kebutuhan. Nyekolahin anak, memberikan nafkah kepada keluarga. Kan begitu, Pak. Nah, hadirin, tawakal kepada Allah masalah rezeki dan masalah kebutuhan kita itu bukan diartikan bahwa kita tidak mau bekerja atau tidak boleh bekerja. Kita tinggalkan pekerjaan kita, saya mau ibadah terus, saya mau tawakal kepada Allah, saya tinggalkan pekerjaan. Bukan masalah itu, Pak. Bukan seperti itu. Tawakal di dalam masalah rezeki dan kebutuhan, dari sejak mulai kita ini mengerjakan sesuatu asbab, maisah, pekerjaan, sampai akhir pasrah terus kepada Allah. Ya Allah, kebutuhan saya, hajat saya, rezeki saya, karena Engkau yang menciptakan, Engkau yang menanggung, ya Allah. Yang menciptakan anak saya Engkau, Engkau pula pasti, ya Allah, yang akan mencukupi rezekinya. Kemudian hadirin, kita ini diperintahkan oleh Allah. Nah, keseimbangannya di sini, Pak. Kita ini diperintahkan untuk taat terus, untuk melayani Allah, untuk khidmat kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Di sisi lain kita punya kebutuhan. Seorang majikan punya budak. Ketika budak itu memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hajat dari tuannya, diperintahkan untuk melayani, diperintahkan untuk mengabdi totalitas, maka majikan pasti akan mencukupi kebutuhan budak tadi, Pak. Kita ini hadirin satu sisi disuruh khidmat oleh Allah, di sisi lain hadirin kita ini diperintahkan untuk taat, di sisi lain kita juga punya kebutuhan. Tapi karena Allah yang memerintahkan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menjamin rezeki, gak usah khawatir, Pak. Kebutuhan kita masih pasti terpenuhi, Pak. Hadirin, kalau begitu saya nggak bekerja, bukan begitu tawakalnya. Tawakalnya ini begini, apapun pekerjaan yang saya kerjakan, apapun ikhtiar yang saya buat, apapun bentuknya,
Yang penting dengan ikhtiar itu saya berada dalam jalur rel taat kepada Allah. Masalah kebutuhan, masalah datangnya rezeki, saya yakin pasti Allah akan mencukupinya, Pak. Kurang lebih begitu. Relnya begini, Pak, relnya begini. Dulu waktu awal-awal kita menikah, Pak, anak masih pertama, penghasilan kita berapa, Pak? Enggak sampai segitu dulu. Waktu kita masih bujang, Pak. Waktu kita masih sendirian, berapapun hadirin rezeki yang kita punya habis, Pak. Dan kebutuhan kita memang seperti itu. Begitu kita menikah, awal-awal kita, Pak, berapa kali pindah satu rumah sewa ke rumah sewa, Pak. Ini secara umum ya, mengecualikan anak-anak sultan kan gitu kan. Anak-anak sultan beda lagi ya kan itu kan. Karena anak sultan itu belum lahir aja sudah ada modalnya kan itu kan. Nah kalau kita ini kan sudah sampai berubanan, kadang modal aja masih utang kan gitu, Pak ya. Nah kemudian perhatikan masalah rezeki. Ketika sendirian rezeki kita seperti itu. Hadir istri kita, pekerjaan kita masih tetap, tapi istri kita nggak kerja di rumah pun bisa makan dengan rezeki penghasilan yang sama pada saat ketika kita masih bujang, Pak. Ternyata istri kita tercukupi kebutuhannya. Lahir anak satu, lahir anak dua, rezekinya itu semakin bertambah, Pak. Begitu selesai semuanya, anak sudah sekolah semua, sudah ada nikah semua, bapak pensiun, Pak, rezekinya habis, Pak. Mulai berkurang. Habis sih tidak, kalau habis meninggal, rezekinya mulai berkurang. Yang kemarin dulu setiap tanggal sekian jenengan tabungannya naik rekeningnya, begitu sudah mulai pensiun jenengan rekeningnya cuma naiknya seperti itu. Padahal hakikatnya karena memang kita sudah nggak membiayai anak lagi, Pak. Begitu juga yang tidak bergaji, Pak. Dulu seperti itu ya cukup untuk sendiri. Punya anak satu, punya anak dua, anak sekolah SD kita mampu, sampai SMA juga mampu, Pak. Coba itu, Pak, dari mana keajaiban? Bahkan kalau Bapak hitung antara pemasukan dengan pengeluaran setiap bulan, kadang jenengan akan berpikir, saya tidak sampai pikiran saya. Kalau lihat penghasilan saya kayaknya cuma seperti itu, tapi ternyata setelah mengeluarkan ini, Anda akan berpikir seperti itu. Nah ini bentuk tawakal. Jadi tawakal masalah rezeki dan tawakal masalah kebutuhan itu hadirin, satu sisi tetap terus bertakwa kepada Allah baik dalam segala hal, satu sisi kita mengerjakan asbab maisah kita tapi tidak menyandarkan besar kecilnya rezeki kita dari asbab pekerjaan kita itu, Pak. Yakin bahwa seberapapun yang Allah tentukan rezeki untuk kita, di dalam kebutuhan kita nggak usah khawatir, Pak. Nggak usah khawatir jenengan anaknya nggak makan, nggak usah khawatir. Jalani saja, sholat jamaah didirikan, punya rezeki orang tua diberikan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, asbab pekerjaan dijalankan, Allah cukupi, Pak. Yang kafir saja, Pak, yang ahli maksiat saja dicukupi oleh Allah kok. Masa yang ahli taat nggak dicukupin? Padahal kita sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti dicukupin, Pak. Nah ini tawakal dalam bentuk rezeki dan kebutuhan. Kalau sudah membentuk tawakal yang benar, nggak ada sejarahnya, Pak, umat Islam, kaum muslimin atau muslimah kemudian sampai gantung bunuh diri, nggak ada, Pak. Gimana mau menggantung diri, mau membunuh diri sendiri ketika terjadi berbagai macam himpitan sosial, himpitan kehidupan? Lawang yakin terhadap pembagian rezeki, yakin terhadap pertolongan Allah, yakin terhadap kebutuhan rezeki dan hajatnya, apabila kita terus membangun takwa yang benar kepada Allah. Maka kalau sudah muncul tawakal seperti ini hadirin, satu rintangan mulai bisa kita jinakkan, yaitu kekhawatiran kita masalah rezeki, Pak. Tapi kalau masalah rezeki ini hadirin tidak bisa kita jinakkan dengan munculnya tawakal kita, baik tawakal terhadap pertolongan Allah, tawakal terhadap kebutuhan kita, tawakal terhadap rezeki kita, maka ibadah nggak tenang, Pak. Was-was. Jangan-jangan saya tinggal ibadah begini-begini. Kemudian kita mau berbagi, mau mengeluarkan zakat, khawatir berkurang rezeki kita. Kemudian kita mau aktivitas membantu saudara, menolong orang, takut kita nggak kebutuhan rezeki. Kita takut punya anak. Kita takut masa depan anak kita nggak bisa menyekolahkan, mengkuliahkan dan lain sebagainya. Akhirnya muncul rasa was-was seperti itu, Pak. Nah ini bahaya sekali. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini masalah yang berkaitan dengan tawakal, yang berkaitan dengan membentuk karakter kita, tawakal wujud dalam hidup kita. Insya Allah untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas bentuk-bentuk rezeki. Ada rezeki yang ditanggung, ada rezeki yang dibagikan, ada rezeki yang dimiliki, dan ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuk rezeki itu insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan kekuatan untuk taat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita niat amalkan dan niat kita dakwahkan. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.